Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Fadilah dengan NIM 206122888. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Rianda Rahmat Pratama dengan NIM 206122304 akan menjelaskan tentang analisis mixu ice cream dan tea. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha dari mixu ice cream ini. Mixu Ice Cream dan Tea ini adalah sebuah perusahaan waralaba yang menjual sajian es krim lembut dan minuman tea yang berasal dari Tiongkok. Mixu ini berdiri sejak tahun 1997 dan sudah sekitar 20.000 gerai mixu telah beroperasi di Tiongkok dan sedikitnya 11 negara lainnya yang ada di Asia. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh Zeng sekeluarga. Mixu telah hadir di Indonesia sejak tahun 2020 dengan gerai pertamanya yang berada di Kota Bandung. 5 tahun sejak berdirinya Mixu ini telah membuat produk-produknya menjadi jauh lebih beragam. Perusahaan es krim dan teh ini telah menjual berbagai produk. Salah satunya adalah teh boba, yaitu minuman berbasis teh yang berasal dari Taiwan. Mixu Ice Cream ini tumbuh dengan dukungan anak-anak perusahaannya yang mengelola kegiatan produksi dari awal hingga akhir. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada market STP. Setelah mengetahui sejarah dan juga profil dari perusahaan Mixue tadi, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan STP atau singkatan dari segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang mana ketiga ini merupakan analisis yang sangat diperlukan oleh beberapa atau seluruh perusahaan guna melancarkan kegiatan marketing mereka. Yang pertama itu ada segmenting atau segmentasi. Pada perusahaan Mixu ini mereka membagi menjadi 3 tahapan segmenting, yaitu yang pertama ada tahapan geographic segmentation, yang kedua ada tahapan demographic segmentation, dan yang terakhir ada psychographic segmentation. Pada tahapan pertama ini mereka membagi customer itu berdasarkan wilayah atau daerahnya, yaitu bagaimana pembahasan dari geografi. Dengan begini, langkah mereka itu mendirikan beberapa gerai atau mitra di berbagai banyak cabang sehingga dapat menjangkau konsumen atau masyarakat secara luas hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan demographic segmentation, di mana kegiatan segmentasi ini mereka menerapkan pembagian customer itu berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Di mana perusahaan Mixu ini berfokus mengadakan segmentasi itu pada usia sekitar 12 tahun hingga 30 tahun. Kemudian kita masuk ke dalam segmentasi yang terakhir, yaitu ada psychographic segmentation. Yang mana psychographic segmentation ini merupakan kegiatan membagi customer itu ke dalam beberapa tahapan berdasarkan status sosial, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan gaya hidup, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, Mixu ini merupakan perusahaan yang mencakup atau berusaha mencukupi kebutuhan dari berbagai kalangan atau berbagai status sosial. Misalnya dari status sosial paling rendah hingga ke status sosial paling tinggi dengan cara memberikan berbagai varian menu dan yang memiliki harga yang berbeda-beda, mulai dari harga yang termurah hingga harga yang termahal yang dapat dibeli oleh kaum atau kalangan yang memiliki status sosial yang tinggi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada targeting. Nah, pada perusahaan Mixu ini mereka menerapkan targeting menjadi 2 langkah, yaitu yang pertama ada undifferentiated marketing dan juga ada differentiated marketing. Undifferentiated marketing ini mereka tidak memandang segmentasi dari perusahaan sebelumnya. Jadi maksudnya mereka itu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen sehingga mereka dapat memberikan hal-hal yang terbaik yang serta yang diinginkan oleh konsumen mereka. Kemudian target yang kedua yaitu ada differentiated marketing.
penjelasannya yaitu perusahaan Mixway ini menggunakan berbagai macam varian dari harga termurah hingga termahal guna dapat mencakup semua pasar, sehingga mereka menargetkan untuk semua kalangan, semua usia, serta di semua kalangan sosial atau kalangan dengan status sosial yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu positioning. Pada perusahaan Mixway ini, mereka menerapkan 3 langkah positioning, yaitu yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang berbeda di mana untuk membangun posisi. Jadi mereka ini berusaha untuk mengidentifikasi keunggulan dari para pesaing yang ada di sekitarnya, sehingga mereka tahu di posisi mana mereka akan berada, dan mereka akan memiliki dan akan mengambil langkah-langkah untuk bersaing dengan perusahaan sejenisnya di sekitar mereka. Kemudian langkah positioning yang kedua yaitu memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Mereka memilih langkah seperti yang saya bilang tadi, mereka memilih langkah untuk mengungguli para kompetitif mereka, sehingga di hati para konsumen mereka lebih dipilih. Kemudian yang terakhir ada memilih strategi positioning secara keseluruhan. Jadi mereka ini menerapkan langkah-langkah untuk membangun positioning secara keseluruhan agar dapat dikenal dan juga dapat memberikan nilai yang positif terhadap masyarakat luas, sehingga mengenal produk mereka, yang mana ketika orang ingat es krim maka mereka selalu ingat tentang Mixway. Selanjutnya yaitu ada analisis 4P. 4P ini terdiri yaitu yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat yaitu promotion. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu produk. Meskipun Mixway ini dijual dengan harga yang relatif murah, namun Mixway ini justru berhasil membuat produk yang bagus dan mampu bersaing di pasaran. Produk Mixway ini juga memiliki rasa yang tidak kalah dari produk-produk pesaing lainnya. Yang kedua yaitu price atau harga. Kekuatan utama Mixway ini terletak pada harganya yang relatif murah. Mixway ini sengaja merebut pasar-pasar es krim yang sudah ada dengan harga yang paling murah. Selain itu, selain harga jual Mixway juga dipengaruhi karena perusahaan tersebut memiliki banyak cabang, sehingga memerlukan banyak kebutuhan untuk produksinya. Hal tersebut membuat Mixway mencapai skala ekonomis sehingga laku keras dan biaya produksinya menjadi lebih murah. Yang ketiga yaitu place. Distribusi perusahaan Mixway ini berhasil mengandalkan kekuatan relationship atau kemitraan yang banyak. Tidak membutuhkan tempat yang mahal dan bagus, tetapi tempat yang ramai dan strategis. Sehingga hal itulah yang membuat ekspansi Mixway ini semakin masif. Nah, yang terakhir yaitu mengenai promotion. Mixway menggunakan media sosial marketing seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, sehingga produknya mudah dikenal banyak orang dan viral. Ekstensi Mixway tentu akan berdampak terhadap gerai-gerai es krim dan minuman lainnya yang sudah ada di Indonesia. Meskipun setiap produk memiliki target pasar yang berbeda, namun jika pasar-pasar tersebut tidak dijaga, kemungkinan akan beralih ke Mixway. Terlebih kondisi saat ini semuanya serba viral dan krisis moneter, sehingga semua orang memiliki sensitivitas harga yang tinggi. Jadi perusahaan lokal harus berbenah, harus membuat produk baru dan terus berinovasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu analisis SWOT atau analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang digunakan oleh perusahaan guna menilai adanya kekuatan maupun kelemahan, baik itu yang ada di dalam maupun dari luar perusahaan. SWOT terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yang dimana ini berada pada dalam perusahaan atau wilayah internal. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan dan juga berada pada lingkungan internal perusahaan. Kemudian ada opportunity atau kesempatan,
yang mana ini ruang lingkupnya itu ada di sekitar lingkungan eksternal perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada trade. Trade ini merupakan tantangan, yaitu biasanya terdapat dari pihak-pihak luar atau eksternal di perusahaan. Pada perusahaan mixed use ini kita dapat mengambil kesimpulan strength yang mereka gunakan atau adanya kekuatan dari perusahaan ini adalah harga yang terjangkau. Dengan adanya harga yang terjangkau, maka akan menarik konsumen untuk membeli es krim atau produk-produk lainnya pada perusahaan Mixue ini. Kemudian adanya banyak varian. Nah, dengan adanya banyak varian dan harga yang relatif, ada yang dari harga murah hingga harga yang tinggi, maka perusahaan Mixue ini didesain untuk menjawab pertanyaan dan juga menjawab permintaan dari segala kalangan, baik itu kalangan yang memiliki status sosial yang rendah, menengah, hingga yang punya status sosial yang tinggi. Dan kemudian strategi yang ketiga yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas. Walaupun dengan harga murah, Mixue ini memiliki seperti keinginan untuk memberikan produk yang berkualitas kepada konsumennya walaupun dengan harga yang murah. Nah, dengan begitu, walaupun mereka mendapatkan untung yang sangat tipis dari bisnis mereka, setidaknya mereka memberikan kebahagiaan dan juga kepuasan terhadap pelanggan atau konsumen mereka. Dan pendapatan terbesar dari Mixue ini sebenarnya dapat dari adanya mitra-mitra yang bergabung bersama mereka dan juga dari bahan baku yang diambil oleh mitra-mitra ini kepada pengusaha induk. Kemudian yang strategi yang terakhir atau yang keempat yaitu menjual produk yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Tidak banyak perusahaan yang mengandalkan produk seperti es krim NT ini. Biasanya di setiap daerah itu memiliki salah satunya saja, misalnya khusus untuk minuman tea, khusus untuk es krim, khusus untuk makanan dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk kepada analisis SWOT yang kedua yaitu weakness. Weakness ini merupakan kelemahan yang terdapat dalam perusahaan Mixue. Weakness yang pertamanya yaitu produknya berupa es krim. Nah, seperti yang kita tahu, es krim itu merupakan produk yang gampang sekali mencair. Oleh karena itu, kelemahannya adalah produk ini tidak bertahan lama. Jadi, ketika baru dibeli, kita harus segera mengonsumsi agar tidak mengurangi cita rasa dari produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Mixue ini. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa menjaga cita rasa pada setiap store. Nah, walaupun kita tahu store yang didirikan oleh Mixue ini sangat banyak, akan tetapi tidak semua gerai itu memiliki rasa yang sama dan cita rasa yang sesuai dengan cita rasa dari perusahaan induknya. Kemudian kita masuk kepada SWOT yang ketiga yaitu opportunity. Opportunity dari perusahaan SWOT dari perusahaan Mixue ini merupakan dorongan atau kesempatan yang diberikan oleh pihak luar seperti satu, adanya keinginan untuk bermitra dengan perusahaan induk dari pihak luar dengan cara membeli saham atau membeli franchise yang disediakan oleh perusahaan induk Mixue ini. Kemudian yang terakhir yaitu trade atau tantangan, adanya persaingan dari produk yang sejenis, misalnya seperti es krim boba sekarang, atau misalnya seperti teh yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan lokal. Jadi menurut saya itu merupakan threat atau tantangan yang harus dihadapi oleh pihak Mixue untuk menjalankan produk mereka di beberapa negara yang mungkin memiliki inovasi yang lebih daripada produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Mixue ini.
Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga kesilapan yang disengaja maupun tidak disengaja kami lakukan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.